Banyak sekali yang bertanya, baik itu melalui kolom komentar dari YouTube saya maupun dari DM Instagram saya terkait dengan bagaimana sebenarnya proses AK integrasi bagi dosen fungsional ya melalui Sistar. Nah, melalui video ini saya akan mencoba menjawabnya. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya. Tetap kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full, baik itu video ini maupun video-video yang lain. Dan juga jangan lupa untuk mengklik tombol loncengnya, biar nanti setiap video dari update-update dari video saya itu Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal-awal video tadi, bahwasanya ada beberapa yang bertanya terkait dengan bagaimana nih kalau saya sudah punya angka kredit integrasi nih, bagaimana cara proses pengajuannya, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang saya sampaikan di sini itu berdasarkan dari surat edaran yang diedarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau yang kita singkat dengan Kemendikbudristek. Jadi mungkin Bapak Ibu ya yang sudah mungkin mendapatkan surat edaran ini ya mungkin belum juga memberitahukan ke teman-temannya, tapi saya juga mencoba bahwa mungkin ada teman-teman dosen yang hingga saat ini belum mengetahui surat edaran tersebut. Oleh karena itu melalui video ini saya mencoba untuk memberitahu Bapak Ibu terkait dengan surat edaran. Jadi surat tersebut nomornya adalah 7738-E4-DT.4.01 tahun 2023 terkait atau hal tentang pemberitahuan terkait proses angka kredit integrasi bagi jabatan fungsional dosen melalui Sistar. Nah, pada video saya sebelumnya, saya sudah pernah, bahkan sudah beberapa bulan yang lalu ya, saya pernah membahas bahwa kedepannya itu pengajuan angka kredit kita itu akan lebih dipermudah karena semuanya akan terekam di Sistar. Bahkan kita bisa mengajukan melalui Sistar. Jadi itu pun saya mendapatkan bocoran dari profesor-profesor yang mencoba mengirim saya informasi terkait tersebut untuk dibuatkan videonya, sehingga saya buatkan video untuk terkait dengan pengajuan angka kredit jabatan fungsional dosen melalui Sistar. Kenapa demikian? Karena banyak sekali mungkin dosen yang sudah memenuhi kredit poinnya, tetapi tidak mengajukan, karena kan kita ketahui bahwa mengajukan angka kredit dosen itu kan ribet, kita harus mempersiapkan berkas ini, berkas itulah. Sedangkan kalau kita menarik data dari SKP kemudian ke BKD, BKD ke Sistar, itu mekanismenya ya, semacam itu, maka itu sebenarnya akan mempermudah kita untuk mengetahui bahwa kita itu sudah punya poin berapa sih. Bahkan video itu kalau Bapak Ibu masih ingat ya, kita untuk persiapkan mengupdate segala aktivitas tridharma kita di perguruan tinggi itu, waktu itu saya sudah mengupload video saya terkait dengan itu. Oleh karena itu ini diperjelas lagi dengan surat edaran tersebut. Jadi surat edaran ini dikhususkan untuk pimpinan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbudristek, kemudian kepala lembaga layanan pendidikan tinggi atau yang disebut dengan LLDikti itu, pimpinan lembaga kementerian mitra, di mana berkaitan dengan kebijakan masa transisi ya. Sekali lagi sudah saya bahas, Bapak Ibu kalau mau lihat di video saya mekanismenya seperti apa, itu sudah saya share ya di beberapa bulan yang lalu ya. Masa transisi Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 mengenai pengakuan angka kredit dosen pegawai negeri sipil ke dalam angka kredit integrasi. Proses perhitungannya pun sudah saya jelaskan. Dan Perdijen Dikti nomor 171/E/KPT/2023 tentang petunjuk teknik pelaksanaan angka kredit integrasi dosen PNS melalui Sistar
Sekali lagi saya garis bawahi melalui sister. Ya, jadi teman-teman dosen yang berkomentar di video saya yang saya upload hari ini itu mungkin bisa menyimak video saya yang ini maupun video saya yang sebelumnya. Kami sampaikan ketentuan sebagai berikut. Yang poin A, dokumentasi dan tindak lanjut angka kredit integrasi melalui sister. Di mana seluruh dokumentasi PAK integrasi yang tercetak melalui sister merupakan dokumentasi valid. Ya, jadi diperhatikan lagi Bapak Ibu, dokumentasi valid sebagai bukti pelaksanaan angka kredit integrasi dan dapat diterima oleh Badan Kepegawaian Negara atau dalam hal ini adalah BKN dalam periode transisi ini. Kemudian yang poin kedua itu berkaitan dengan poin 1, klarifikasi terhadap dokumentasi yang tercetak mulai dari A, masa kerja dosen, di mana untuk poin A sendiri itu ada beberapa poin lagi. Yang pertama itu dokumentasi PAK integrasi saat ini dihitung dengan tanggal mulai menjadi dosen berdasarkan data SK pengangkatan dosen yang tersedia di sister. Jadi semuanya akan terekap di situ. Kemudian untuk penggunaan masa kerja dosen berdasarkan TMMD yang dicetak melalui PAK integrasi di sister saat ini tetap valid, diakui dan dapat dikirimkan ke BKN. Jadi Bapak Ibu yang PNS ya, PNS yang sudah terhitung, yang sudah punya integrasinya, bahkan yang sudah komentar itu ada yang sudah melampaui dari batas guru besar, itu proses pengajuannya lewat ini. Dokumentasi yang tidak tercetak melalui sister harap dapat mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi ada yang tercetak itu melalui sister, tercetak itu dalam hal misalnya kita melakukan aktivitas tridharma mulai dari pendidikan, kemudian pengajaran, pendidikan, kemudian penelitian maupun pengabdian, maupun juga ada yang penunjang. Yang tidak tercetak itu mungkin sebelum adanya sister itu Bapak Ibu belum sempat mengupdate semacam itu. Nah, itu diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian perhitungan masa kerja golongan untuk KP ataupun proses lain menggunakan data yang ada di CASN. Ini CASN itu untuk kita mengetahui proses kita itu sudah sampai mana sih. Bukan file PAK integrasi. Ingat ya, bukan file PAK integrasi. Kemudian jumlah angka kredit baru dalam formulir 2 PAK, Bapak Ibu bisa ini ya tahu formulir PAK-nya ya, integrasi bagi jabatan fungsional dosen dengan golongan 3D, 4B, 4C, dan 4E. Selanjutnya, terdapat kesalahan penambahan pada formulir 2. Ya, formulir perhitungan kebutuhan kekurangan angka kredit pada dokumentasi PAK integrasi yang terletak di sister. Kekeliruan terdapat pada format kolom 4. Ya, Bapak Ibu bisa mendownload mungkin ya. Kepegawaiannya Kemendikbudristek. Angka kredit baru yang mengulang penjumlahan angka kredit lama dan angka kredit baru pada kolom 5. Saya lupa di menit keberapa itu kalau YouTube-nya Kemendikbudristek. Kemudian kekeliruan hanya mempengaruhi format, ya, tidak mempengaruhi jumlah ya, dan tidak akan dampak pada angka integrasi yang diperoleh, angka kredit integrasi yang diperoleh dosen dan tercatat di BKN. Jadi tidak akan, misalnya Bapak Ibu sudah punya misalnya sampai 950, ya tidak akan berpengaruh. Yang hanya berpengaruh itu adalah hanya formatnya saja. Nah, Bapak Ibu yang mungkin harus mencari informasi ke BKN bahwa formulir yang benar itu yang mana. Saya kira Kemendikbudristek sudah menyiapkan itu. Kemudian kekeliruan format sudah diperbaiki di sister dan mencetak dokumentasi yang sesuai. Dan ternyata sudah ada di sister. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sisternya. Kemudian bagi dokumen yang dicetak sebelum perbaikan di sister, dokumen tetap akan merefleksikan format yang awal. Dalam kondisi ini tidak diperlukan perubahan dokumen. Jadi kan ada ini dokumen yang sebelum sister itu diupdate, ya kita update sama sister yang sudah terupdate. Jadi kalau yang belum terupdate ya udah dibiarkan begitu aja. Ya, formatnya masih format lama gitu. Dan tetap harus diajukan gitu. Jadi nggak usah khawatir tentang ini. Tidak diperlukan perubahan dokumen ataupun penandatangan ulang dokumen. Jadi kalau sudah ditandatangani oleh Senat lah, yang lainnya itu tidak perlu lagi ya.
dokumen yang tercetak dianggap valid, diakui, dan dapat dikirim ke BKN, gitu ya. Selanjutnya, bagi PAK integrasi yang sudah tercetak dan dilakukan TTE oleh pihak yang berwenang harap dikirim ke BKN melalui fitur pengirim data ke BKN melalui Sister sampai tanggal 18 Desember 2023. Jadi teman-teman kemarin ada juga yang komentar ya, bahkan yang banyak yang DM ke Instagram saya. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang DM ke Instagram saya kemudian agak lambat saya membalasnya. Mereka sudah per Maret 2023 kalau nggak salah sudah PNS di salah satu komentarnya itu yang DM ke Instagram saya. Tapi sampai sekarang itu SK integrasinya itu belum turun. Nah ini mungkin jalan keluar untuk SK PAK-nya itu segera turun gitu. Jadi sampai tanggal 18 Desember ini ya. Kemendikbud Ristek akan mendukung proses pengiriman dan angka kredit integrasi sampai dengan batas waktu pelaksanaan angka kredit integrasi yang ditetapkan oleh BKN pada tanggal 31 Desember. Jadi teman-teman itu punya kesempatan sampai tanggal 31 Desember ya. Kenapa demikian ya? Karena itu sudah mau tutup buku ya. Gitu kali. Gitu. Jika lini masa transisi selain data sebelum dikirim ke BKN melalui Sister, maka perguruan tinggi dapat menindaklanjuti pengiriman ke BKN secara mandiri melalui proses yang berlaku. Jadi buat teman-teman yang kemarin katanya belum sempat ini SK PAK-nya itu turun hingga saat ini, itu proses pengajuannya ya tetap melalui kontrolnya universitas, tetapi melalui sisternya masing-masing. Jadi mungkin kalau di kampus saya itu kita proses pengajuannya di ruangannya Departemen Sumber Daya Manusia gitu. Jadi untuk memastikan bahwa kita ini benar gitu loh, sudah benar mengajukan. Karena kan begini, mohon maaf ya, banyak sekali dosen-dosen itu yang mungkin tidak berani mengajukan sendiri karena mungkin dia paham bahwa pengetahuan terhadap IT-nya berkurang sehingga perlu pendampingan. Nah itu yang dimaksud. Jadi didampingi sama teman-teman yang ada di sumber daya manusia. Itu kalau di kasus di kampus saya. Nah di kampusnya Bapak Ibu mungkin berbeda, tapi sebaiknya didampingi sama orang yang mengerti tentang IT, semacam itu. Kemudian kalau yang poin B yang berkaitan dengan normalisasi data pengakuan lektor kepala guru besar. Yang pertama itu adalah dalam upaya melakukan normalisasi data pengakuan angka kredit, artinya yang bersangkutan itu dia sudah punya jabatan fungsional lektor kepala sebelumnya ya, dan guru besar. Dia perlu mengupdate, misalnya ada mungkin yang guru besar baru 850 mau ke 4E gitu ya, semacam itu, atau lektor kepala 4A mau tetap ke 4A atau mau naik, itu maksudnya semacam itu. Rektor kepala dan guru besar, maka Kemendikbudristek akan menetapkan angka kredit integrasi yang telah melalui proses normalisasi yang akan diberlakukan bagi 1. Dosen lektor kepala yang memiliki angka kredit lebih dari 1050. Gitu ya. Berarti dengan kata lain sebenarnya dia sudah guru besar ya, karena ada yang guru besar itu yang 4A gitu, ada yang guru besar itu 4B gitu ya, bertahap ya. Semacam itu. Kalau yang sudah punya poin 1050 itu ya per 2 tahunnya tinggal penyetaraan aja gitu, tidak perlu harus berkas yang lain. Kemudian dosen guru besar yang memiliki angka kredit integrasi lebih dari 1050 dan guru besar yang sudah memiliki golongan 4E. Kemudian normalisasi bagi dosen, ini yang poin kedua, normalisasi bagi dosen yang dituliskan pada poin 1 dilakukan dengan pemberian angka kredit integrasi sebesar 1050. Jadi tidak dikurangi Bapak Ibu. Ada yang kemarin dibilang bahwa bagaimana kalau dilakukan pengurangan? Ya tidak mungkin lah kalau dilakukan pengurangan, ya dosen semua akan protes lah, macam itu. Kemudian dalam proses normalisasi dipastikan bahwa angka kredit integrasi yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek itu dapat mencukupi kebutuhan dan dapat digunakan oleh dosen yang bersangkutan untuk mengajukan kenaikan pangkat dalam jenjang yang berlaku.
di mana kenaikan pangkat lintas jenjang jabatan selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Jadi Bapak Ibu, selain kita mengacu kepada Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, Bapak Ibu juga harus melihat peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ya. Selanjutnya pada poin C itu adalah pemberitahuan lebih lanjut, di mana pada poin C ini yang pertama, pengakuan dan pencetakan PAK integrasi di Sister merupakan hal yang terpisah dari proses kenaikan jabatan. Angka kredit yang tertera pada PAK integrasi tidak secara otomatis bermakna kenaikan jabatan. Tata cara dan syarat kenaikan jabatan ke depannya akan diatur kemudian oleh Kemendikbudristek, di mana ini kita lagi menunggu ya ke POPAK terbaru gitu ya. Yang saya dengar-dengar semacam itu. Bagi dosen yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kenaikan pangkat pada periode Februari 2024 ini ya, Februari 2024. Maka beberapa hal dapat diperhatikan. Yang pertama, periode pengajuan kenaikan pangkat sebagaimana yang diberlakukan oleh Biro SDM, Kemendikbudristek, dan BKN, dan dilakukan melalui si ASN sesuai pengaturan yang berlaku. Ini kalau khusus untuk yang dosen PNS. Yang dosen non-PNS itu ada lagi, ya bukan si ASN namanya. Untuk mengontrol, ya untuk mengontrolnya. Tetap pengajuannya melalui Sister. Syarat kenaikan pangkat sebagaimana yang diberlakukan BKN dengan catatan bahwa untuk kemudahan dan proses transisi, PAK integrasi yang dicetak melalui Sister dapat digunakan untuk kenaikan pangkat periode Februari 2024. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya angka kredit integrasi ini, ya udah di Februari 2024 diajukan. Kemudian kenaikan pangkat sesuai poin B dapat dilakukan bagi dosen untuk kenaikan pangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat yang menyertai kenaikan jabatan yang sudah disetujui. Pada poin 3, bagi dosen PNS yang saat ini belum ikut serta dalam proses angka kredit integrasi melalui Sister karena status kepegawaiannya sebagai dosen diberhentikan sementara. Diberhentikan sementara itu karena beberapa kondisi ya, dan tidak melaksanakan kegiatan tridharma aktif. Dalam hal ini misalnya dosen yang bersangkutan itu sedang tugas belajar, ataupun dosen yang sedang menempati jabatan struktural ya, itu tidak diikutsertakan dalam proses angka kredit integrasi. Maka pengakuan angka kredit dilakukan berdasarkan kebijakan BKN. Jadi ada kebijakan BKN dan Pan RB yang akan ditetapkan selanjutnya. Nah, semacam itulah isi dari surat edaran per tanggal 15 Desember. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu dosen ya yang sedang bingung, saya ini sudah punya ini angka kredit integrasi, saya mau mengajukannya kemana? Kemudian saya ini sudah lama ini tapi belum turun-turun SK-nya. Ya udah diajukan. Kalau yang sudah punya itu ya sampai 31 Desember. Nanti kalau yang sudah ini tidak 31 Desember, yang Februari 2024. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya hanya sekedar sharing informasi, Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk menggurui. Ya kalau teman-teman yang sudah mendapatkan ini, ya alhamdulillah mungkin bisa di-share ke teman-temannya yang lain. Yang belum, ya bisa tonton video saya sampai full. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.